warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itulah tadi perkenalan singkat dari kelompok kami atau kelompok 3. Nah, kali ini kami akan membahas tentang ekologi industri bersih. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu tentang produksi bersih. Produksi bersih adalah strategi dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan terpadu dan diterapkan pada keseluruhan siklus produksi pada kawasan industri. Yang tujuannya yaitu untuk efisiensi penggunaan bahan mentah, energi, dan air. Adapun keunggulan dari produksi bersih yaitu hemat biaya produksi, mengurangi limbah, namun hemat dalam segi pembiayaan produksi. Nah, adapun tujuannya, yang pertama yaitu mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan, yang kedua menghemat sumber daya alam, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas induksi, yang keempat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, yang kelima meningkatkan daya saing produk, yang keenam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan yang terakhir memenuhi peraturan lingkungan hidup. Nah, adapun penjelasan yang pertama yaitu mengupayakan proses produksi atau kegiatan yang memaksimalkan sampah dan polusi agar lingkungan tetap bersih. Contoh, mengolah limbah pabrik menjadi produk baru seperti limbah kelapa yang dijadikan briket. Yang kedua, menggunakan bahan dan energi secara efisien supaya tidak cepat habis. Contoh, dalam menggunakan air bekas proses pencucian atau pembilasan untuk menyiram tanaman agar air tersebut tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, memaksimalkan hasil produksi dengan biaya, waktu, dan tenaga yang hemat. Contoh, memakai mesin modern yang bisa memproses kelapa lebih cepat dengan hasil yang lebih banyak. Yang keempat, menjamin pekerja terhindar dari kecelakaan dan resiko penyakit saat bekerja, seperti memberi pekerja helm, sarung tangan, dan pelatihan keamanan kerja. Yang kelima, membuat produk lebih unggul dibandingkan pesaing, baik dari segi kualitas maupun harga. Contoh, dengan membuat kemasan minyak kelapa yang menarik dan tahan lama agar lebih laku di pasaran. Dan yang keenam, menjalankan usaha yang menjaga keseimbangan antara keuntungan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Contoh, menanam kelapa setelah menebang untuk menjadi pasokan di masa depan nanti. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, mengikuti semua aturan pemerintah tentang pelestarian dan perlindungan lingkungan dengan menyediakan instalasi pengolahan limbah cair sesuai aturan pemerintah sebelum dibuang ke sungai. Nah, adapun prinsip-prinsip dari produksi bersih yaitu 5R. Yang pertama, rating, yang kedua, reuse, yang ketiga, reduce, yang keempat, recovery atau reclaim, dan yang kelima yaitu recycle. Yang pertama yaitu rating, yang artinya berpikir ulang. Rating ini merupakan melakukan evaluasi dan perubahan pola pikir dalam proses produksi dan konsumsi. Prinsip ini mendorong pelaku usaha dan individu untuk mempertimbangkan kembali seluruh rantai nilai produk dan jasa, mulai dari pemilihan bahan baku, desain produk, cara produksi, distribusi, hingga penggunaan dan pembuangannya. Dan tujuannya untuk menentukan cara yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dalam melakukan kegiatan produksi dan konsumsi. Yang kedua yaitu reuse, yang artinya pakai ulang atau penggunaan kembali, yang dimana reuse merupakan prinsip pemanfaatan kembali pada suatu produk atau komponen produk yang masih layak digunakan tanpa harus melalui proses pengolahan ulang yang intensif. Penggunaan kembali ini bisa berupa penggunaan barang bekas pakai dalam bentuk aslinya maupun dimanfaatkan pada fungsi lain tanpa memerlukan perubahan dasar. Dengan begitu, limbah dapat dikurangi dan sumber daya alam dapat lebih hemat. Kemudian yang ketiga yaitu reduce atau pengurangan, yang dimana reduce merupakan mengurangi sebanyak mungkin penggunaan bahan baku, energi, atau sumber daya lain dalam proses produksi
serta meminimalkan limbah yang dihasilkan sejak awal. Prinsip ini berkaitan dengan efisiensi sumber daya melalui perencanaan, desain produk, dan proses produksi yang lebih hemat, serta minim pencemaran. Pengurangan juga mencakup pengurangan penggunaan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia dan lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu recovery atau reclaim, yang artinya ambil ulang. Recovery atau reclaim adalah proses mengambil kembali bahan, energi, atau komponen yang masih memiliki nilai dari limbah atau produk bekas untuk digunakan kembali dalam proses produksi untuk tujuan lain. Melalui pemungutan ulang ini, nilai sisa dari limbah bisa dimanfaatkan sehingga mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan menurunkan volume limbah yang harus dibuang. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu recycle, yang artinya daur ulang. Recycle merupakan proses pengolahan ulang limbah atau produk bekas untuk dijadikan bahan baku baru dalam pembuatan produk lain. Daur ulang membantu mengurangi konsumsi bahan baku primer dan mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan air. Dengan mendaur ulang, siklus penggunaan sumber daya menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak positif terhadap lingkungan. Strategi penerapan di industri. Adapun strategi penerapan di industri, yang pertama, identifikasi dan analisis aliran bahan dan limbah. 2. Mengurangi limbah pada sumbernya. 3. Pembentukan tim produksi bersih. 4. Teknik produksi bersih spesifik. 5. Memonitoring dan evaluasi. Yang pertama, identifikasi dan analisis aliran bahan dan limbah. Industri mengidentifikasi semua aliran bahan masuk, input produk, dan limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Ini bertujuan untuk titik-titik kritis di mana limbah dan penggunaan sumber daya dapat dikurangi secara efektif. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber daya yang digunakan dan limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Ini termasuk bahan baku, energi, air, dan emisi yang dihasilkan. Dengan mengetahui jenis dan jumlah limbah, perusahaan dapat merencanakan strategi untuk menguranginya. Kedua, pengurangan limbah pada sumbernya. Penerapan perubahan desain produk, proses, dan pemilihan bahan baku untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran dan limbah sejak awal proses produksi. Misalnya, substitusi bahan berbahaya dan bahan yang lebih ramah lingkungan atau merencanakan ulang proses agar lebih efisien. Kemudian melakukan analisis menyeluruh terhadap rantai nilai produk. Ini mencakup pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, dan pembuangan. Dengan memahami setiap tahap dalam rantai nilai, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan potensi pengurangan limbah. Ketiga, pembentukan tim produksi bersih. Penting untuk melibatkan karyawan dalam proses penerapan produksi bersih. Pelatihan dan program kesadaran dapat membantu karyawan memahami pentingnya produksi bersih dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Karyawan yang termasuk akan lebih cenderung untuk mengadopsi praktik dan ramah lingkungan. Kemudian perusahaan yang perlu membentuk tim internal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program produksi bersih. Tim ini sebaiknya terdiri dari lintas departemen produksi, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3,
serta keuangan. Berkolaborasi dengan pihak ketiga seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dapat membantu industri dalam menerapkan praktik produk bersih. Kerjasama ini dapat mencakup program pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknologi baru. Keempat, teknik produksi bersih spesifik. Adapun jenis-jenis teknik produksi bersih secara spesifik sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kembali. Memanfaatkan kembali produk atau bahan dalam bentuk aslinya tanpa proses pengolahan ulang ekstensif. Yang kedua, daur ulang. Mengolah limbah menjadi bahan baku baru. Yang ketiga, pemungutan ulang. Mengambil kembali bahan atau energi dari limbah untuk digunakan kembali. Keempat, good housekeeping. Melakukan praktik kerja yang menjadi kebersihan dan perilaku bahan yang baik untuk mengurangi limbah dan kecelakaan. 5. Monitoring dan evaluasi. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas strategi produksi bersih. Ini termasuk pengukuran pengurangan limbah, efisien penggunaan sumber daya, dan dampak lingkungan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Manfaat produksi bersih industri. Adapun manfaat produksi bersih industri, yang pertama manfaat bagi lingkungan, yang kedua manfaat bagi ekonomi, dan yang terakhir manfaat bagi sosial. Nah, adapun manfaat dari produksi bersih industri, yang pertama yaitu manfaat bagi lingkungan. Apa sih manfaat produksi bersih industri bagi lingkungan? Yaitu yang pertama, mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem untuk generasi mendatang. Upaya ini dilakukan dengan mengurangi aktivitas produksi yang berpotensi merusak alam, seperti pembuangan limbah sembarangan, penggunaan bahan kimia berlebihan, dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Yang kedua, menjadikan industri lebih bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan penerapan produksi bersih, industri tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, mengurangi limbah dan emisi. Dengan proses yang lebih efisien, limbah cair, padat, dan gas yang dihasilkan dapat ditekan secara signifikan. Menghemat sumber daya alam, produksi bersih mendorong penggunaan bahan baku, air, dan energi secara hemat dan efisien. Dan yang terakhir, menurunkan pencemaran dampak negatif terhadap udara, air, dan tanah menjadi lebih kecil. Manfaat produksi industri yang kedua yaitu manfaat bagi ekonomi. Adapun manfaat produksi bagi ekonomi yaitu yang pertama, efisiensi biaya produksi. Dengan mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya secara berlebihan, biaya operasional bisa ditekan. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Produk yang dihasilkan dengan standar ramah lingkungan lebih diminati di pasar global, khususnya oleh konsumen yang peduli lingkungan. Yang terakhir, mendapat insentif atau dukungan pemerintah. Perusahaan yang menerapkan produksi bersih sering mendapat subsidi, kemudahan perizinan, atau potongan pajak. Manfaat produksi bersih yang terakhir yaitu manfaat sosial. Adapun manfaat produksi bersih industri bagi sosial, yang pertama meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, mengurangi paparan pekerja terhadap bahan berbahaya, dan meningkatkan standar keselamatan di lingkungan kerja, dan menurunkan risiko kesehatan bagi masyarakat dan pekerja yang bisa muncul dari limbah industri yang tidak terkelola. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat dan konsumen. Dan yang terakhir,
memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Masyarakat bisa lebih terlibat dalam pelestarian lingkungan dan mendukung praktik industri. Kesimpulan, produksi bersih industri merupakan pendekatan yang meningkatkan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam proses produksi dengan menerapkan prinsip-prinsip produksi bersih, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tetapi juga mengurangi dampak negatif tetap lingkungan. Manfaat yang diperoleh dari produksi bersih mencakup penghambatan biaya, peningkatan kualitas produk, inovasi, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Oleh karena itu, produksi bersih merupakan strategi penting bagi industri untuk penerapan ekonomi yang ramah lingkungan. Penerapan industri menjadi salah satu pendekatan paling penting dalam mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami tentang produksi bersih industri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.